Sobat Nusantara, apakah Malaysia negara kecil yang banyak tingkah? Sering mengklaim budaya, berbicara seolah negara adidaya, dan menantang Indonesia dalam berbagai aspek. Kali ini kita akan bahas dengan data, apakah Malaysia memang sesombong itu, atau hanya ilusi belaka? 1. Malaysia negara kecil, tapi banyak bicara. Jika kita bicara soal ukuran, Malaysia tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Dengan luas hanya 330.803 km persegi, Malaysia bahkan lebih kecil dari Pulau Sumatera. Populasinya pun hanya 34 juta jiwa, kalah jauh dari Indonesia yang mencapai 279 juta jiwa. Secara geografis dan demografi, Malaysia bukanlah raksasa. Tapi anehnya, sikap mereka seringkali seolah-olah mereka adalah pemimpin di Asia Tenggara. Mereka sering membandingkan diri dengan Indonesia dalam segala hal, meskipun dalam skala global, Malaysia bukanlah kekuatan besar. Bahkan di ASEAN, Malaysia masih berada di belakang Thailand dan Vietnam dalam banyak aspek. Tapi mengapa mereka begitu percaya diri? Apakah ini karena kompleks inferioritas yang mereka tutupi dengan kesombongan? 2. Malaysia suka klaim budaya. Salah satu hal paling menggelikan dari Malaysia adalah kebiasaan mereka yang suka mengklaim budaya Indonesia. Reok Ponorogo, batik, rendang, wayang kulit, tari piring, bahkan lagu Rasa Sayange pernah mereka akui sebagai milik mereka. Yang lebih ironis, setelah dikonfrontasi, mereka justru berkelit dan menganggap itu sebagai bagian dari budaya serumpun. Tapi jika memang serumpun, mengapa mereka tidak pernah mengakui budaya tersebut sebagai bagian dari warisan bersama sejak awal? Fenomena ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki krisis identitas nasional. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1957, mereka tidak memiliki sejarah panjang yang bisa mereka banggakan seperti Indonesia. Akibatnya, mereka mencari identitas dari negara lain, terutama dari Indonesia, yang budaya dan sejarahnya jauh lebih kaya. Strategi ini juga bisa jadi bagian dari promosi wisata mereka. Dengan mencaplok budaya Indonesia dan memasarkannya sebagai milik mereka, Malaysia berusaha menarik wisatawan yang mungkin tidak tahu bahwa budaya tersebut sebenarnya berasal dari Indonesia. Tapi pada akhirnya, sejarah tidak bisa dihapus dan dunia tetap tahu bahwa budaya asli itu berasal dari Nusantara. 3. Sombong, tapi masih bergantung pada Indonesia. Malaysia sering menyombongkan diri sebagai negara dengan ekonomi lebih maju dibanding Indonesia. Secara GDP per kapita, memang Malaysia lebih tinggi, yaitu $12.900 dibandingkan Indonesia yang masih di angka $5.200. Tapi itu bukan karena mereka lebih kuat, melainkan karena populasinya jauh lebih kecil. Jika kita lihat dari sisi ekonomi total, Indonesia justru jauh lebih unggul. Dengan GDP nominal sebesar $1,45 triliun, Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sementara Malaysia hanya $434 miliar. Bahkan dari segi cadangan devisa, Indonesia memiliki $145 miliar, lebih besar dari Malaysia yang hanya $111 miliar. Yang lebih menarik, banyak perusahaan Malaysia justru sangat bergantung pada Indonesia. Maybank, salah satu bank terbesar Malaysia, memiliki bisnis yang besar di Indonesia. Petronas, perusahaan minyak mereka, tidak bisa menyaingi Pertamina yang jauh lebih besar. Bahkan AirAsia, maskapai kebanggaan Malaysia, sangat bergantung pada pasar Indonesia. Tanpa Indonesia, bisnis mereka bisa ambruk. Jadi, Malaysia boleh saja menyombongkan ekonominya, tapi pada kenyataannya mereka tidak akan bisa bertahan tanpa kontribusi dari pasar Indonesia. 4. Malaysia juga sering bersikap provokatif terhadap Indonesia, terutama dalam isu perbatasan. Kasus konflik Ambalat pada tahun 2005 hingga 2009 menunjukkan bagaimana Malaysia berusaha mencaplok wilayah Indonesia. Selain itu, mereka juga sering menangkap nelayan Indonesia di perairan perbatasan, seolah-olah mereka lebih berkuasa di Laut Nusantara. Tapi mari kita lihat kekuatan militer kedua negara. Dari sisi anggaran pertahanan, Indonesia mengalokasikan $9,4 miliar, lebih dari 2 kali lipat anggaran Malaysia yang hanya $4,2 miliar. Dari jumlah personel militer, Indonesia memiliki sekitar 400.000 tentara aktif, sementara Malaysia hanya memiliki 110.000. Dalam hal alutsista, Indonesia memiliki 314 tank, sementara Malaysia hanya memiliki 48 unit.
Di laut, Indonesia juga jauh lebih unggul dengan 243 kapal perang dibandingkan Malaysia yang hanya memiliki 61 kapal. Bahkan dalam kekuatan udara, Indonesia memiliki 110 jet tempur, jauh melampaui Malaysia yang hanya memiliki 44 unit. Dari data ini, terlihat jelas bahwa Malaysia tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia dalam hal militer. Jumlah tentara mereka jauh lebih sedikit, alutsista mereka lebih lemah, dan anggaran pertahanan mereka pun setengah dari Indonesia. Dengan kondisi ini, beraninya mereka menantang Indonesia? Apakah mereka lupa sejarah? Pada konfrontasi 1963 hingga 1966, Indonesia pernah hampir melumpuhkan Malaysia hanya dengan pasukan sukarelawan. Jika Indonesia benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya, Malaysia tidak akan punya peluang untuk menang. 5. Malaysia ternyata negara yang tidak mandiri. Satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana Malaysia sebenarnya bukan negara yang mandiri. Ekonomi mereka sangat bergantung pada tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia. Ada lebih dari 1,5 juta pekerja Indonesia di Malaysia yang mengisi sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa. Jika suatu hari Indonesia menarik semua tenaga kerjanya, Malaysia bisa lumpuh dalam semalam. Selain itu, Malaysia juga sangat bergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan Cina. Lebih dari 20% ekspor mereka ditujukan ke Cina, yang artinya jika hubungan mereka dengan Cina memburuk, ekonomi Malaysia bisa jatuh dalam krisis. Bandingkan dengan Indonesia yang punya pasar domestik kuat dan lebih tahan terhadap goncangan ekonomi global. Sobat Nusantara, Malaysia itu hanya overconfidence. Jika kita lihat semua data dan fakta di atas, jelas bahwa Malaysia memang negara kecil yang banyak tingkah. Mereka sering mengklaim budaya Indonesia karena kurangnya identitas nasional mereka sendiri. Mereka menyombongkan ekonominya, padahal pada kenyataannya mereka masih sangat bergantung pada Indonesia. Dan dalam aspek militer, mereka jelas lebih lemah dibandingkan Indonesia, tapi tetap berani bersikap provokatif. Mungkin inilah alasan mengapa Malaysia terlihat terlalu percaya diri. Mereka sadar bahwa sebagai negara kecil, mereka harus mencari cara agar tetap relevan di mata dunia. Tapi pada akhirnya data dan sejarah tidak bisa dibohongi. Indonesia tetap lebih unggul dalam segala aspek. Bagaimana menurut Sobat Nusantara? Apakah Malaysia memang terlalu banyak tingkah? Atau ini hanya bentuk ketidakpercayaan diri mereka sebagai negara kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.